Selamat datang pada perkuliahan online, mata kuliah proteksi radiasi pertemuan keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi efek radiasi bagi manusia, di mana materi ini saya dapatkan dari materi pelatihan PPR atau Petugas Proteksi Radiasi Astro Bali bekerjasama dengan Pusdiklat Batan. Di mana pada materi ini kita akan membahas lebih detail nantinya tentang efek radiasi. Yang pertama kita akan membahas efek radiasi pada tubuh. Seperti kita ketahui, tubuh manusia terdiri dari berbagian yang terkecil disebut dengan sel. Saya akan mengingatkan kembali susunan atau struktur dari sel, di mana sel itu terdiri dari bagian utamanya disebut dengan inti sel, dan cairannya disebut sitoplasma, kemudian ada lapisan, di mana efek radiasi pada sel nantinya akan ditentukan pada namanya DNA. Nah, mungkin diingat kembali DNA itu deoksiribonukleik asid. Nanti kita akan mempelajari kembali di mana di sel ini kumpulan dari sel itu akan membentuk jaringan. Oke, jaringan, kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, kumpulan dari organ akan membentuk tubuh. Jadi efek radiasi terhadap tubuh manusia itu ditentukan pada efek radiasi pada sel itu sendiri. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sel terdiri dari inti sel, di mana di inti sel itu terdiri dari materi genetik yang disebut dengan nantinya DNA, di mana DNA itu merupakan deoksiribonukleik asid, merupakan susunan asam nukleat dari pembawa sifat manusia, terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin, di mana susunan dari DNA ini setiap orang akan berbeda-beda yang nantinya membawa sifat menurun dari setiap orang. Efek radiasi terhadap sel itu terjadi pada DNA, di mana pada DNA itu sendiri ada terjadi efek secara langsung, kemudian terjadi juga efek secara tidak langsung. Secara umum saya jelaskan bahwa efek langsung itu terjadi apabila radiasi langsung mengenai DNA sehingga mengalami kerusakan pada DNA atau susunan DNA itu sendiri. Sedangkan interaksi tidak langsung berarti interaksi yang tidak langsung merusak DNA, di mana interaksi ini terjadi antara radiasi pengion mengenai air. Nah, di mana interaksi ini akan menimbulkan efek pada DNA. Nah, interaksi secara tidak langsung artinya interaksi yang terjadi dengan air dan kemudian berdampak pada DNA. Yang interaksi secara tidak langsung itu terjadi saat radiasi mengenai air, di mana secara spontan seharusnya molekul air itu akan menjadi unsur H+ dan OH-. Kemudian saat mengenai radiasi, nah proses ini disebut dengan skema radiolisis, di mana skema ini terjadi saat radiasi mengenai senyawa air menjadi ion radikal bebas. Nah, ion radikal bebas ini adalah H2O+ ditambah elektron, Nah, interaksi ini terjadi kurang lebih membentuk ion radikal itu kurang lebih 10⁻⁻10 detik. Kemudian ion radikal ini kemudian terlepas menjadi H+ dan OH. Nah, ini namanya radikal bebas. Ini terjadi kurang lebih 10⁻⁵ detik. Nah, senyawa inilah yang nantinya sangat reaktif menimbulkan toksik pada DNA. Interaksi radiasi dengan DNA ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan single strand break, di mana cuma salah satu dari tangga DNA yang rusak. Kemudian ada double strand break, di mana kedua tangga yang rusak, atau yang paling parah disebut dengan base demix, di mana susunan dari asam nukleat juga mengalami kerusakan. Selain DNA, kita juga mengenal nama istilah kromosom, di mana kromosom itu merupakan ikatan dari DNA dengan protein yang sangat kompleks.
di mana pada sel manusia terdapat 23 pasang kromosom, di mana 22 pasang itu adalah autosom dan satu pasang itu adalah kromosom seks. Yang mungkin diingat dulu ada XY dan XX. Nah, di sini kromosom itu terdiri dari sentromer dan dua lengan. Normalnya kromosom itu terdiri dari satu sentromer dan dua lengan pendek dan lengan panjang. Nah, kerusakan kromosom ini sering disebut dengan abrasi kromosom. Abrasi kromosom bisa terjadi patah lengan. Nah, seperti ini patah lengan. Kemudian adanya tergabungnya dalam satu kromosom memiliki dua sentromer yang disebut dengan disentrik, atau di mana kaki-kaki atau istilahnya lengan-lengan ini membentuk cincin yang disebut dengan abrasi kromosom cincin. Selain efek tadi, pada kromosom juga mengalami namanya translokasi. Translokasi itu artinya berpindahnya bagian dari kromosom ke kromosom lain. Nah, di sini misalnya yang normalnya misalnya warna biru saja. Nah, di sini terjadi translokasi, di sini ada warna hijau dan warna merah. Perpindahan ini disebut dengan translokasi kromosom. Efek radiasi pada sel itu akan menimbulkan abrasi kromosom yang dimana digunakan sebagai dosimeter biologi. Di mana efek radiasi pada sel yang terjadi pada kromosom ini secara luas digunakan sebagai biomarker atau tanda hidup atau penanda pada paparan radiasi yang diterima berlebih. Kemudian biasanya dilakukan pengamatan pada sel darah putih, yaitu pada limfosit, di mana nantinya apabila semakin banyak terjadi kromosom yang disentrik. Nah, saya ingatkan kembali, disentrik itu seperti ini, terdapat dua sentromer. Semakin banyak yang disentrik, maka dosis radiasi yang diterima semakin besar. Abrasi kromosom atau efek radiasi pada sel itu terjadi dengan dosis yang sangat besar, yaitu 0,5 Gray sampai dengan 8 Gray. Kemudian seiring dengan waktu, bertambahnya waktu, volume disentrik atau frekuensi disentrik itu akan menurun. Nah, abrasi kromosom ini dengan dosis yang besar ini biasanya dilakukan analisa kurang lebih 1 jam setelah pasca terkena radiasi dengan rentang 0,5 sampai dengan 8 Gray sampai dengan 30 hari pasca paparan radiasi. Saya ingatkan kembali, dosis atau istilahnya dosis yang mengakibatkan efek radiasi pada sel yang mengakibatkan abrasi kromosom itu terjadi pada rentang dosis 0,5 Gray sampai dengan 8 Gray. Dosis ini merupakan dosis yang sangat besar. Pada kurva berikut ini merupakan hubungan antara limfosit absolut dengan dosis radiasi yang diterima. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pengamatan itu dilakukan pada limfosit, di mana semakin besar dosis radiasinya maka semakin banyak terjadi disentrik pada kromosom. Di sini dapat kita lihat semakin besar dosis yang diberikan. Nah, di sini semakin besar, misalnya pada hari ke-6, dosis yang diberikan 10, misalnya pada hari awal itu dosis yang diberikan adalah 2 Gray, di mana semakin besar dosis radiasi maka terjadi penurunan limfosit yang semakin besar. Nah, ini mulai dari hari pertama, di mana semakin lama harinya, semakin besar terjadinya penurunan limfosit pada limfosit yang terkena radiasi. Tingkat sensitivitas radiasi terhadap sel itu disebut dengan radiosensitivitas sel, di mana radiosensitivitas sel ini berbanding terbalik dengan diferensiasi atau kematangan sel. Kemudian berbanding lurus dengan proliferasi atau pembelahan sel. Saya contohkan di sini, jika Anda memiliki usia saat ini 18 tahun, misalnya saya memiliki usia di sini 30 tahun, berarti sel saya di sini lebih matang, berarti Anda lebih memiliki sensitivitas terhadap sel lebih tinggi, di mana radiosensitivitas berbanding terbalik dengan kematangan sel. Jadi pada anak-anak itu jauh lebih sensitif terhadap radiasi. Kenapa? Karena
radiosensitivitas sel itu berbanding terbalik dengan kematangan sel. Semakin muda sel, maka semakin sensitif. Semakin matang sel, maka semakin kurang sensitif. Sedangkan radiosensitivitas sel berbanding lurus dengan proliferasi atau pembelahan sel. Di sini maksudnya adalah sel-sel yang aktif membelah, misalnya sel-sel pada tiroid itu aktif membelah, itu lebih sensitif dibandingkan sel-sel yang tidak aktif melakukan pembelahan. Saya contohkan sel-sel yang lain, misalnya sel rambut yang aktif membelah. Nah, apabila terkena radiasi, sel rambut itu akan lebih sensitif dibandingkan sel-sel radiasi sel-sel dari objek atau tubuh manusia yang lain. Secara umum saya rangkum efek radiasi pada sel, di mana radiasi pengion itu akan mengakibatkan kerusakan pada DNA. Nah, di sini flowchart-nya apabila DNA itu dapat dilakukan proses perbaikan, terjadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah saat terjadi perbaikan yang tidak sempurna, kemudian terjadi perbaikan yang sempurna. Apabila terjadi perbaikan yang sempurna saat radiasi merusak DNA, dia mengalami perbaikan yang sempurna, maka sel tersebut akan tetap hidup. Tapi apabila perbaikan tidak sempurna, ada dua hal yang kemungkinan terjadi. Yang pertama adalah abrasi kromosom, yang kedua adalah terjadi mutasi. Nah, di sini yang berbahaya adalah terjadinya mutasi, di mana sel tersebut akan tetap hidup, namun tidak normal. Sedangkan terjadinya abrasi kromosom ini mengakibatkan kematian sel. Saya ingatkan lagi, kematian sel ini terjadi, abrasi kromosom ini terjadi pada dosis yang besar, yaitu 0,5 Gray sampai dengan 8 Gray. Kemudian apabila kerusakan DNA ini mengalami modifikasi ekspresi gen, itu juga sama, kemungkinan dia akan hal yang sama mengakibatkan sel itu mati. Jadi secara umum nantinya akan terjadi perbaikan yang dimana dia akan sembuh dan tetap hidup, atau dia akan mengalami mutasi atau mengalami kematian sel. Nah, tingkat dari kerusakan ini sangat bergantung pada radiasi yang diterima oleh sel itu sendiri. Jenis efek radiasi pada sel itu dibagi menjadi 3. Menurut sel targetnya itu ada somatik dan genetik. Secara umum somatik itu mengenai tubuh dari penerima radiasi, sedangkan genetik itu efek yang timbul pada generasi atau istilahnya pada gen dari objek yang menerima radiasi. Jadi tidak objek yang bersangkutan atau pasien yang bersangkutan, tapi keturunannya. Kemudian berdasarkan waktu munculnya, efek radiasi dibedakan menjadi 2, yaitu efek segera. Nah, di sini efek segera artinya adalah efek itu yang timbul segera setelah diterimanya radiasi, sedangkan efek tertunda itu artinya efek radiasi yang timbul beberapa hari, bahkan beberapa minggu, atau bahkan beberapa tahun setelah terkena radiasi. Kemudian berdasarkan dosis ambangnya, nah inilah yang lebih sering nanti kita bahas terkait dengan efek stokastik, kemudian terkait dengan efek deterministik. Di sini apabila tidak memiliki suatu standar atau ambang dosis, jadi sekecil apapun dosis yang kita terima menimbulkan efek, nah itu tidak memiliki ambang dosis disebut dengan efek stokastik. Sedangkan efek deterministik ini artinya adalah efek yang timbul apabila kita bekerja atau istilahnya pasien, apabila nanti satu sel itu memiliki batas dosis sendiri. Jadi di sini berdasarkan ambang dosis, stokastik tidak memiliki ambang dosis, sedangkan deterministik memiliki ambang dosis. Lebih detailnya akan kita bahas sebagai berikut. Di sini dijelaskan efek radiasi pada sel, di mana saat sel terpapar radiasi, kemungkinan yang terjadi adalah perbaikan secara enzimatis,
ada dua hal yang terjadi saat dia terjadi perbaikan yang sempurna, maka sel itu hidup. Apabila tidak terjadi perbaikan, maka sel itu akan mati. Yang kita bahas pertama adalah saat dia perbaikan sempurna, dia akan selnya hidup. Nah, sel yang hidup ini apabila benar-benar sempurna perbaikannya, maka sel normal. Apabila sel ini tidak sempurna mengalami perbaikan menjadi sel abnormal, nah sel abnormal ini itu akan menimbulkan efek stokastik, di mana efek ini terjadi tidak ada ambang dosis, mungkin sekecil apapun atau sebesar apapun tidak mengenal ambang dosis, dan biasanya efek stokastik ini terjadi secara tertunda, maksudnya tidak saat itu atau saat terpapar radiasi langsung terkena efek. Contohnya adalah kanker, efek pewarisan, dan leukemia. Oke, di sini saya tekankan kepada Anda sebagai radiografer. Nah, inilah yang wajib kita istilahnya sangat kita proteksi, di mana sekecil apapun kita terdapat atau istilahnya mendapat terpapar radiasi akan kemungkinan terkenanya efek stokastik yang menimbulkan kanker, efek pewarisan maupun leukemia. Tapi jangan khawatir, karena pada mata kuliah ini kita juga harus mempelajari apa dampak buruk dari radiasi, tapi kita akan mempelajari bagaimana kita melindungi diri kita nantinya pada pertemuan berikutnya, bagaimana cara proteksi radiasi yang tepat dan benar, sehingga nantinya kita akan mengurangi timbulnya efek stokastik itu sendiri. Jadi kesimpulan saya, jangan takut. Oke, saya lanjutkan lagi. Apabila perbaikan SIM itu tidak terjadi dengan baik, maka sel itu mati. Nah, saat kematian sel ini mengakibatkan organ itu berfungsi secara tidak normal, sehingga efek ini disebut dengan efek deterministik. Nah, efek deterministik ini efek yang terjadi apabila dia mengenai dosis atau istilahnya melebihi ambang dosis yang sudah ditentukan. Sedangkan stokastik tidak ada ambang dosis. Nah, efek deterministik ini bisa terjadi segera atau bisa terjadi ditunda. Nah, contohnya yang segera adalah eritema atau kemerahan pada kulit sampai dengan retardasi mental dengan dosis yang sangat besar. Sedangkan efek tertunda contohnya adalah katarak. Oke, lebih detailnya akan kita dalami lebih lanjut lagi. Efek stokastik itu sangat sering nantinya kita bahas, di mana efek stokastik ini terjadi pada sel yang terkena radiasi pengion yang mengalami, kata kuncinya adalah mengalami modifikasi, bukan kematian sel. Jadi efek stokastik itu terjadi pada sel yang hidup yang mengalami modifikasi. Saya tekankan di sini ciri-ciri dari efek stokastik adalah dia bersifat random, bisa terjadi ke siapa saja, pada sel apa saja. Kemudian kata kunci dari efek stokastik adalah tidak memiliki ambang dosis. Di mana peluang, ingat kata kuncinya, peluang terjadinya itu bergantung pada dosis. Di sini dilihat pada grafik, di mana peluang timbulnya efek stokastik semakin tinggi apabila dosis yang terima semakin besar. Jadi semakin kecil nantinya, makanya kita akan mempelajari proteksi radiasi, di mana kita akan mencegah timbulnya efek dari efek stokastik ini dengan melakukan tindakan proteksi radiasi pada pertemuan berikutnya, sehingga peluang terjadinya atau peluang timbulnya efek stokastik dapat kita cegah. Kemudian efek stokastik ini bisa terjadi, kata kuncinya bukan hanya pada orang yang kena, tapi pada keturunannya. Seperti tadi kita bahas bahwa ada 3 tipe efek radiasi. Yang pertama adalah efek radiasi yang kena ke tubuhnya, kemudian efek radiasi yang kena ke genetik atau ke keturunannya, kemudian ada yang segera, ada yang tertunda. Nah, saya ulang lagi bahwa efek stokastik ini terjadi secara tertunda, tidak langsung, bisa terkena pada orang yang terpapar atau somatik, bisa terkena pada keturunan atau genetik. Di mana efek stokastik ini tidak berpengaruh atau tidak memiliki ambang dosis.
Sedangkan efek deterministik itu adalah efek yang terjadi karena kematian sel. Berbeda dengan efek stokastik yang terjadi pada sel yang masih hidup namun mengalami modifikasi. Efek deterministik kata kuncinya terjadi pada sel yang mengalami kematian. Hal ini diakibatkan karena dia melebihi dosis ambang dari batas dosis yang ditentukan. Jadi kata kunci deterministik, dia memiliki dosis ambang. Jadi setiap sel nantinya akan memiliki dosis ambang. Saat sel tersebut mendapat dosis melebihi dosis ambang, maka timbul efek deterministik. Berbeda dengan efek stokastik, stokastik tidak memiliki dosis ambang. Kemudian yang kedua adalah tingkat keparahan dari efek deterministik ini bergantung pada dosis. Berbeda dengan efek stokastik, peluang terjadinya bergantung pada dosis. Semakin besar peluang, maka efek stokastik semakin tinggi. Sedangkan pada efek deterministik, semakin besar dosis yang diterima sel, maka semakin parah dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang terakhir adalah efek deterministik itu hanya terjadi pada orang atau pada individu yang terkena paparan. Tidak memungkinkan terjadi efek pada keturunan. Berikut ini saya akan memaparkan contoh-contoh dari efek deterministik, di mana contoh dari efek stokastik tadi dijelaskan ada kanker, ada efek keturunan, dan leukemia, sedangkan efek deterministik itu tergantung dari dosis yang diterima. Apabila melebihi ambang dosis, maka akan menimbulkan efek deterministik. Saya contohkan di sini efek radiasi pada kulit. Apabila menerima dosis radiasi sebesar 2-3 Gray, itu akan mengalami eritema awal atau istilahnya kulit memerah. Nah, ini biasanya terjadi 6-24 jam setelah terpapar radiasi. Sampai dengan mengalami namanya efek yang paling parah dengan dosis yang lebih besar dari 20 Gray mengalami kematian sel kulit. Ini terjadi biasanya pada waktu 10 minggu. Dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan efek paparan radiasi menggunakan nuklir iridium sebesar aktivitasnya sebesar 185 gigabecquerel selama 2 jam. Ingat, ini bukan efek radiasi penggunaan radiodiagnostik. Jadi radiodiagnostik dosis yang dihasilkan sangatlah kecil. Nah, di sini menggunakan bahan zat radioaktif iridium 192, di mana pada hari kelima belum terlalu tampak, kemudian terjadi kurang lebih eritema sampai dengan nantinya nekrosis. Nah, seperti ini. Ini dengan dosis, saya ulang lagi, dengan sumber radiasi zat radioaktif selama 2 jam dengan aktivitas yang sangat besar 185 gigabecquerel. Nah, ini contoh yang lain di kecelakaan industri radiografi di Yanango ya, di Peru. Itu pada penggunaan iridium 192 dengan aktivitas 37 Curie pada 20 Februari tahun 99, di mana pada tanggal 22, 2 hari setelahnya, nah tampak seperti ini. Kemudian terus berkembang, akhirnya pada bulan Mei, berarti dari Februari ke Mei, Maret, April, Mei, 3 bulan kemudian, nah mengalami seperti ini. Nah, ini terjadi apabila dosis yang diterima melebihi ambang batas dosis tadi. Saya ulang lagi, nekrosis ini terjadi saat dia melebihi 20 Gray. Oke, jadi selama kita tidak mendapatkan dosis radiasi atau terpapar radiasi kurang dari ambang dosis yang ditentukan, maka tidak akan menimbulkan efek deterministik. Efek radiasi pada mata itu biasanya di mata yang paling sensitif itu adalah lensa mata. Kalau diingat kembali, radiosensitivitas sel itu berbanding lurus dengan pembelahan sel atau proliferitas, di mana lensa mata ini sangat sensitif, berarti proliferitasnya tinggi, kemudian tingkat kematangan selnya rendah atau diferensiasinya rendah.
di mana nantinya saat dia melebihi ambang dosis dengan waktu yang tertunda, tidak langsung itu akan mengakibatkan dampak yaitu terjadinya katarak. Ingat, katarak terjadi saat dia melebihi ambang dosis. Kemudian dosis sebesar 0,5 gray itu biasanya pada lensa mata mengalami kekeruhan, di mana semakin tinggi lagi dosisnya, keluhannya semakin meningkat. Kemudian pada dosis yang diterima pada mata sebesar yang sangat besar sekali, yaitu sekitar 2-10 gray. 2-10 gray itu akan mendapatkan dampak katarak kurang lebih 6-35 tahun. Jadi waktu yang terjadi tidak langsung namun tertunda. Efek radiasi pada paru-paru itu terjadi apabila melebihi ambang batas dosis sekitar 3-5 gray, di mana terjadi pneumonitis itu pada waktu kurang lebih 3 sampai dengan 12 minggu setelah terpapar dosis radiasi yang melebihi ambang batas ini. Kemudian terjadi pulmonary fibrosis itu pada waktu 6 bulan lebih. Oke, jadi efek radiasi pada paru-paru terjadi efek deterministik apabila melebihi ambang dosis 3-5 gray. Agar lebih membayangkan nantinya efek radiasi yang ditimbulkan, seperti tadi efek radiasi pada paru-paru terjadi pada dosis yang diterima 3-5 gray. Ingat ya, 3-5 gray. Itu dosis yang sangat besar. Pada materi sebelumnya dibahas bahwa pada pemeriksaan torak atau ronsen torak itu didapatkan dosis sebesar setara dengan 0,1 milisievert. Nah, di sini satuannya sievert nanti akan dikonversi itu kurang lebih linear, kurang lebih sama dengan gray. Nanti pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang dosimetri. Agar lebih memudahkan membayangkan Anda bahwa tidak terlalu seramnya sebenarnya radiasi ini, jadi kalian harus, istilahnya Anda harus mengkonversi sendiri. Jadi pada saat fototora itu mendapatkan dosis kurang lebih 0,1, satuannya mili, berarti 10 × 3, jadi 0,0001. Nah, itu jadinya saya ulang lagi, dosisnya yang diterima fototora sangatlah kecil, sedangkan pada efek deterministik itu memiliki ambang batas pada paru-paru dengan dosis yang sangat besar, yaitu 3-5 gray. Sedangkan tadi fototora adalah 0,0001 dikonversikan kurang lebih sama dengan gray. Jadi dosis sebesar ini 3-5 gray itu merupakan berapa kali lipat atau istilahnya 10.000 kali lipat atau 30.000 kali lipat dibandingkan dosis deterministik atau ambang dosis pada paru-paru. Ini merupakan contoh gambar efek radiasi yang terjadi pada paru-paru, di mana terjadi iritasi pada paru-paru, kemudian ini namanya pulmonary fibrosis. Nah, kemudian yang paling sering ditanyakan itu adalah kemandulan. Nah, di sini pertanyaan mungkin yang Anda akan timbul pada terutama jika Anda laki-laki, kapan terjadi mandul? Nah, mandul itu ada beberapa tingkatan, definisinya ada oligos sperma, ada kecepatan sperma yang beda atau jumlah dari sel atau jumlah dari sperma yang kurang, kecepatan yang berbeda. Nah, ini berbagai jenis. Di sini terjadinya kemandulan itu paling kecil adalah terjadi oligosperma itu saat Anda menerima dosis radiasi itu sebesar kurang lebih 0,15 gray. Ingat satuannya gray. Dosis ini sangatlah besar. Jadi kemudian terjadi namanya kemandulan berapa bulan itu saat dosis yang terima kurang dari 1 gray. Kemudian kemandulan permanen itu terjadi saat dosisnya 3 sampai dengan 6 gray. Ingat, dosis ini dengan satuan gray, bukan miligray. Jadi selama Anda mengetahui batas-batas ambang dari efek radiasi pada sel-sel tertentu, Anda akan bisa melindungi diri Anda
agar tidak mendapatkan dosis melebihi ambang batas dosis sehingga efek deterministik pada objek-objek tertentu dapat kita hindari. Nah, ini efek radiasi kemandulan istilahnya pada perempuan, pada ovarium, di mana di sini dapat dilihat terjadinya kemandulan sementara apabila mendapatkan dosis itu kurang lebih 0,65 Gray. Kemudian kemandulan pada usia 40 tahunan apabila mendapatkan dosis 5 sampai dengan 7 Gray. Kemudian pada umur yang masih muda 20 tahunan terjadi kemandulan apabila mendapatkan dosis yang sangat besar yaitu 12 sampai 15 Gray. Jadi pentingnya nanti Anda bekerja itu sebagai radiografer wajib itu melakukan pemantauan dosis di mana sesuai dengan aturan ada namanya NBD untuk pekerja, NBD untuk masyarakat, namun tidak ada NBD nilai batas dosis untuk pasien. Nah, ini saya jelaskan salah satunya dosis ambang pada kehamilan, di mana janin itu mengalami istilahnya pertumbuhan pembelahan sel yang sangat banyak. Mulai dari bentukan dari sel sampai terbentuknya janin itu pembelahannya sangat aktif, jadi proliferasinya sangat tinggi. Kemudian sel pada janin itu sangat muda, jadi kenapa janin sangat sensitif terhadap radiasi sehingga dosis radiasinya sangatlah rendah. Seperti yang kalian amati di radiologi selalu ada logo istilahnya lambang bahwa ada ibu hamil coret, maksudnya itu adalah mengingatkan kita bahwa begitu sensitifnya sel yang muda atau sel yang aktif membelah terhadap radiasi. Jadi pada ibu hamil itu kata kuncinya adalah dilakukannya pemeriksaan radiasi apabila justifikasinya tepat. Tapi risiko yang ditimbulkan sangat tinggi. Di mana pada usia kehamilan, ingat ya, saya jelaskan ini untuk Anda yang nanti calon ibu bahwa usia kehamilan kurang lebih 0 sampai 2 minggu apabila mendapatkan dosis 0,05 sampai dengan 0,1 Gray maka mengakibatkan kematian dari janin itu sendiri. Kenapa? Karena masih muda atau istilahnya kematangan sel masih kecil atau masih muda sel. Jadi sangat sensitif, kemudian masih banyak pembelahan sel atau proliferitasnya tinggi. Kemudian terjadi organogenesis atau malformasi organ atau kematian neonatal itu saat usia 2 sampai 7 minggu. Kemudian terbentuknya fetus itu perkembangan janinnya terbentuk fetus sudah lengkap. Nah, itu pada usia kurang lebih 8 sampai dengan 25 minggu. Nah, ini terjadi retardasi mental atau kerusakan mental pada anak sendiri. Jadi pemeriksaan radiologi pada ibu hamil itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Maka dari itu, justifikasi yang dilakukan itu haruslah besar. Anda sebagai radiografer nantinya harus benar-benar melakukan proteksi radiasi sehingga tidak menimbulkan efek deterministik. Di mana efek deterministik pada kehamilan itu terjadi pada 0,05 sampai dengan 0,1 Gray. Efek deterministik pada sumsum tulang itu terjadi apabila dosis ambang yang diterima melebihi 2 pada waktu 2 sampai 4 minggu itu biasanya mengalami penurunan kekebalan tubuh, kemudian anemia, bahkan sampai dengan pendarahan, di mana dosis yang diterima itu sangat besar, itu 1 Gray. Kemudian dosis yang lebih besar lagi, nah ini yang paling bahaya, bisa mengakibatkan kematian langsung pada istilahnya tubuh pasien. Ingat saat sumsum tulang mendapatkan dosis yang sangat besar sebesar 2 Gray, di mana pada sumsum tulang itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel darah. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian. Jadi sangat hati-hati, jangan sampai menerima dosis yang sangat besar sebesar 2 Gray dalam waktu kurang lebih itu terjadi pada 2 sampai 8 minggu setelah terpapar, itu bisa mengakibatkan kematian.
Kemudian pada sistem pencernaan itu memiliki ambang dosis yang lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 5 Gray, di mana pada saat 5 Gray ini bisa mengakibatkan terjadinya penurunan penyerapan. Kemudian pada 10 Gray itu bisa mengakibatkan kematian usus halus sendiri. Istilah yang dapat Anda pelajari terkait dengan efek deterministik itu adalah lethal dose, di mana LD atau lethal dose ini merupakan dosis radiasi akut yang mengakibatkan kematian pada suatu populasi. Misalnya terjadi istilahnya kecelakaan nuklir, seperti terjadi di Jepang. Nah, itu misalnya ada namanya istilah LD 50-60. Nah, di sini maksudnya adalah terjadinya kematian sebesar 50% dari populasi selama 60 hari. Nah, apabila ditulis LD 30, 60, nah berarti terjadi kematian sebesar 30% populasi selama 60 hari. Atau ditulis LD 50, 70, artinya adalah terjadi kematian sebesar 50% dari populasi selama 70 hari. Nah, rentang dosis yang terjadinya LD ini itu berkisar 2,5 sampai dengan 5 Gray, sangat besar, atau dosisnya rata-rata 3,5 Gray. Jadi saya rangkum di sini bahwa efek radiasi itu terjadi pada sel, di mana pada sel itu sendiri ada DNA dan ada kromosom. Kemudian efek radiasi itu ada 3 jenis, yaitu efek radiasi terhadap organ target, yaitu efek radiasi somatik, di mana terjadi pada tubuh manusia itu sendiri, kemudian efek genetik terjadi pada keturunannya, kemudian efek berdasarkan waktunya ada terjadi langsung maupun secara tertunda, dan yang paling sering dibicarakan nantinya itu adalah efek radiasi berdasarkan ambang batas dosis, di mana berdasarkan ambang batas dosis itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik itu terjadi tidak memiliki ambang dosis, sedangkan efek deterministik itu terjadi dengan melebihi ambang dosis itu sendiri. Jadi pada efek stokastik tidak ada ambang dosis, sedangkan efek deterministik memiliki ambang dosis. Nah, karena tidak adanya ambang dosis, maka dari itu efek stokastik ini bersifat random. Bisa terjadi bisa pada dosis yang sangat kecil atau bahkan dosis yang sangat besar. Tapi peluang terjadinya itu bergantung pada dosis. Maksudnya di sini adalah efek stokastik semakin besar, peluangnya terjadi apabila dosisnya semakin besar. Kemudian, efek stokastik ini bisa terjadi pada orang yang terkena atau pada turunannya. Sedangkan efek deterministik itu terjadi pada orang tersebut yang tingkat keparahannya bergantung pada dosis, di mana semakin besar dosis, semakin parah. Yang dapat saya ingatkan kepada Anda nantinya menjadi pahlawan radiasi, bahwa sebenarnya setiap pekerjaan itu selalu memiliki resiko. Nah, dari resiko ini kita harus tahu dalam dan tahu lebih detail terkait dengan resikonya. Bahwa risiko yang terjadi di dalam penggunaan radiasi itu ada namanya risiko yang sangat besar, yaitu adalah efek deterministik maupun efek stokastik. Di mana dengan kita mempelajari efek deterministik, kita akan mengetahui ambang-ambang dari dosis atau istilahnya batas ambang dosis dari yang sudah ditentukan pada sel-sel masing-masing, di mana sel-sel istilahnya ambang dosis setiap sistem atau jaringan itu berbeda-beda. Yang sangat kita waspadai itu adalah efek stokastik. Nah, efek stokastik ini timbul tidak memiliki ambang dosis. Jadi sekecil apapun kita itu akan memungkinkan terjadinya efek stokastik. Jadi penting sekali sebenarnya Anda mempelajari efek radiasi ini. Kenapa? Karena beberapa profesi saja yang mendapatkan efek radiasi, pembelajaran terkait dengan efek radiasi, kemudian terkait dengan proteksi radiasi, kemudian beberapa profesi lainnya itu tidak mendapatkan.
Maka dari itu Anda seharusnya, jangan khawatir terkait dengan efek yang timbul. Yang Anda harus lakukan adalah bagaimana mencegah efek ini atau bagaimana mengurangi peluang terjadinya efek ini, dengan mempelajari proteksi radiasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ada 3 asas terkait dengan proteksi radiasi, yaitu adalah justifikasi, di mana manfaat lebih besar daripada risiko, kemudian limitasi, di mana kita harus membatasi dosis radiasi yang diterima di bawah NBD, nilai batas dosis, kemudian yang terakhir adalah optimasi, di mana sesuai dengan prinsip ALARA, as low as reasonable acceptable, dosis radiasi yang diterima itu harus serendah mungkin dan beralasan nantinya. Jadi jika ada pertanyaan dari Anda, silahkan ditanyakan pada forum. Cuma saya ingatkan, tidak usah takut terhadap bahaya radiasi. Setiap profesi memiliki risiko, termasuk salah satunya saat ini lagi trending adalah COVID. Jadi kita harus mempelajari dampak risiko itu sehingga kita dapat tercegah atau tidak terkena dari efek-efek dari radiasi. Sekian dan terima kasih.